Gelandang timnas Vietnam Nguyen Hoang Duc memberikan komentarnya terkait angkernya GBK jelang laga Indonesia versus Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebenarnya dia baru kembali dipanggil ke tim nasional Vietnam setelah absen di Piala Asia 2023 belum lama ini. Pemain berusia 26 tahun itu batal berlaga di turnamen sepak bola terbesar di Asia itu karena dibekap cedera. Ia kini sudah pulih dari cederanya dan secara bertahap mendapatkan kembali sentuhan terbaiknya. Ia pun kembali mendapat kesempatan untuk membela Vietnam di dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan ini. Adapun lawan yang akan dihadapi oleh tim asuhan Philipp Trosser itu adalah rival sekawasan, yaitu Timnas Indonesia. Berlabel pemain senior, Hoang Duc merupakan sosok yang sudah tidak asing lagi dengan duel melawan Indonesia. Gelandang Vitel itu sudah beberapa kali tampil melawan Indonesia dan membawa timnya meraih kemenangan. Hoang Duc juga sudah pernah merasakan tampil di hadapan ribuan supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Teranyar, Hoang Duc bermain di stadion berkapasitas 77.000 lebih supporter itu pada laga leg pertama semifinal Piala AFF 2022. Ia berpeluang kembali tampil di stadion tersebut saat Indonesia menjamu Vietnam pada 21 Maret mendatang. Menjelang laga tersebut, Hoang Duc kembali mengenang momen di SUGBK. Ia mengaku adanya tekanan besar dari supporter tanah air di kandang timnas Indonesia itu. Bahkan ia sudah bisa merasakan tekanan besar dari supporter sejak dalam bus hingga masuk ke lapangan. Oleh karena itu, Hoang Duc memperkirakan pertandingan kali ini tidak akan berjalan mudah bagi timnya. Selain itu, Hoang Duc juga menyoroti kehadiran para pemain naturalisasi di kubu Indonesia. Indonesia mengalami banyak perubahan, terutama pemain naturalisasi. Para pemain dari Eropa sangat kuat dan memiliki teknik yang bagus. Apalagi leg pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno tidak akan berjalan menyenangkan. Saya dan tim bertanding di sini pada semifinal leg pertama Piala AFF 2022. Jadi kami paham betapa besar tekanannya. Bahkan dari dalam bus hingga lapangan, saya sudah bisa merasakan tekanan yang kuat dari supporter tim lain, bahkan tanpa harus masuk ke dalam lapangan. Jadi seluruh tim harus sangat fokus dan bertekad sejak leg pertama, jelas Hoang Duc. Pemain keturunan Jay Noah Ijes mengaku dirinya tak sabar untuk debut bersama tim nasional Indonesia yang akan menghadapi Vietnam. Seperti yang diketahui, Jay Ijes resmi mengantongi paspor Indonesia sejak 28 Desember 2023 lalu. Ia mengucap sumpah setia kewarganegaraan di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta. Proses perpindahan Federasi JIJS dari KNPB ke PSSI juga sudah rampung sejak Februari 2024, sehingga pemain yang merumput di klub Serie B Italia tersebut siap membela Indonesia. Ia mengaku sangat senang dan bangga mendapatkan kesempatan yang istimewa membela tim Merah Putih pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya sangat bersemangat dan tak sabar untuk bertemu dengan rekan-rekan tim. Ini adalah sesuatu yang telah lama saya pikirkan dan bicarakan. Jadi, ini sangat istimewa. Tentu saja saya merasa sangat bangga. Membela timnas Indonesia merupakan suatu kehormatan besar bagi saya dan keluarga saya, jelas JIJS. Di sisi lain, pemain keturunan yang sudah mendapatkan status warga negara Indonesia, Nathan Joaun, sudah tak sabar juga untuk membela skuad Garuda. Nathan Joaun sudah merampungkan proses untuk menjadi WNI. Ia menjalani sumpah pada Senin lalu. Setelah itu, pemain berusia 22 tahun ini bakal menjalani perpindahan proses federasi yang akan dijalankan oleh PSSI. Proses ini akan krusial karena waktu yang mepet untuk bisa selesai. Adapun Nathan Joaun nampak tak sabar membela skuad Garuda. Ini menunjukkan bahwa pemain Swansea City yang dipinjamkan ke SC Heerenveen itu sudah berhasrat membela timnas Indonesia. Apalagi namanya memang masuk daftar pemanggilan Sintayong. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua orang yang membantu saya menyelesaikan prosesnya. Sampai jumpa semua di pekan depan, jelas Nathan Joaun. Bek timnas Indonesia Justin Hubner saat ini sedang dalam perbincangan. Hal ini tak lepas dengan keputusannya untuk berkiprah di Liga Jepang bersama Cerezo Osaka pada 2024. Hubner membela Osaka dengan status pemain pinjaman dari Wolverhampton Wanderers. Ini keputusan mendesak yang cukup mengejutkan, sebab masa depan Hubner terbilang cukup cerah.
Pemain 20 tahun ini menyandang ban kapten Wolves U21. Ia juga salah satu pemain U21 yang mulai dipromosikan ke tim utama. Meski belum debut, namanya sudah masuk daftar susunan pemain. Perjuangan Hubner untuk tampil di kasta tertinggi Liga Inggris tidak mudah. Perjalanan ini sudah dirintis pada 2019-2020 atau saat usianya masih 17 tahun. Awalnya hanya 2 laga di musim 2019-2020. Hubner main 22 kali pada musim 2020-2021. Musim selanjutnya Hubner dipromosikan ke Wolves U21 sambil tetap main di Wolves U18. Sempat hanya main sekali pada musim 2020-2021. Hubner main 13 kali pada 2021-2022 dan 17 kali pada 2022-2023. Sedangkan musim ini ia sudah main sebanyak 12 kali. Semua ini tentu dilakukan mantan pemain binaan Willem dan Den Bosch ini untuk bisa main di kompetisi paling elit di dunia saat ini, yaitu Premier League. Saat tanda-tanda seperti berpihak pada Hubner mulai dipromosikan ke tim utama, Hubner malah bergabung dengan Cerezo Osaka. Di klub ini Hubner akan main dengan mantan pemain Manchester United Shinji Kagawa. Pertanyaannya, apakah berkiprah di Liga Jepang merupakan penurunan? Atmosfer sepak bola Inggris dan Jepang jelas berbeda, tetapi tetap ada hal positif yang bisa dipetik. Menjadi pilihan utama Wolverhampton Wanderers tentu saja tidak mudah. Jika kualitas Hubner dianggap belum sampai, klub tidak akan pernah memberikan kesempatan. Sedangkan peluang Hubner bermain di Jepang sangat tinggi. Dengan status pemain asing, kualitas Hubner niscaya dieksploitasi habis-habisan. Tenaga mudanya akan diasah. Sebagai salah satu kompetisi tertinggi di Asia, sejatinya level Jepang tidak begitu tertinggal dari Inggris. Kiprah klub-klub Jepang di Piala Dunia antar klub jadi buktinya. Bermain di Jepang sekaligus pula akan semakin mengenalkan Hubner dengan kultur sepak bola Asia. Ini akan menjadi pelajaran berharga untuk menatap masa depan bersama timnas Indonesia. Lantas, apakah mudah menembus skuad utama di klub Jepang? Jawabannya jelas tidak. Menurut manajer Wolverhampton Wanderers Steve Davis, Hubner wajib mendapatkan tempat utama di Cerezo Osaka sebagai bagian dari pengembangan karirnya. Davis menambahkan bahwa Wolverhampton akan terus memantau perkembangan Justin Hubner selama masa peminjaman di Liga Jepang. Hubner yang berusia 20 tahun diharapkan pada tantangan adaptasi dengan lingkungan sepak bola Jepang yang berbeda dengan pengalaman sebelumnya di Eropa. Dia harus bisa membuktikan diri dan mendapatkan tempat di tim utama Cerezo Osaka. Ini penting untuk menunjukkan kemampuannya dalam kompetisi yang ketat. Ini akan menjadi ujian konsistensinya dalam bermain sepak bola selama 1 musim penuh, yang menjadi salah satu tantangan terbesarnya, jelas Steve Davis. Manajer Wolverhampton tersebut yakin bahwa keputusan meminjamkan Hubner ke Cerezo Osaka adalah langkah yang tepat. Diketahui bahwa Hubner memiliki keunikan sebagai pemain yang kuat dengan kaki kiri dan fleksibilitas dalam bermain di berbagai posisi. Kini dengan kesempatan baru di Cerezo Osaka, Hubner diharapkan bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam membawa pengalaman berharga kembali ke Wolverhampton Wanderers setelah masa peminjamannya berakhir. Tom Hay dan Ragnar Oratmangun terancam gagal untuk berseragam timnas Indonesia melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 21 dan 26 Maret mendatang. Terancam gagalnya Tom Hay dan Ragnar Oratmangun untuk tampil melawan Vietnam tersebut dikarenakan hingga video ini dibuat tadi sore, Ketua DPR RI Puan Maharani belum menandatangani surat persetujuan rekomendasi naturalisasi pemain. Kemudian surat rekomendasi tersebut akan diajukan kepada Presiden untuk diterbitkan keputusan Presiden. Kepastian tersebut juga disampaikan langsung Ketua Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Dito juga mengatakan bahwa kabar kedua calon pemain naturalisasi timnas Indonesia tersebut belum disumpah menjadi WNI pada hari ini. Sekarang lagi menunggu ditandatangani oleh Ketua DPR Puan Maharani. Setelah itu langsung bisa diproses ke pres dan pelantikannya. Belum, kita masih menunggu. Kita dari tadi bersama Erick Thohir sedang koordinasi terus dengan pihak DPR. Semoga hari ini Bu Puan bisa menandatangani, jelas Dito Aryo Tejo. Gagalnya Tom Hay dan Ragnar Oratmangun tampil saat jumpa Vietnam juga didasari karena pendaftaran pemain untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 akan ditutup hari ini. Walaupun proses naturalisasi Tom Hay dan Ragnar Oratmangun terancam tidak tepat waktu, namun timnas Indonesia dipastikan akan menambah amunisi baru.
Hal tersebut didasari karena Nathan Jo Aun sudah mengambil sumpah WNI pada Senin kemarin dan berpeluang untuk bermain saat melawan Vietnam. I just gotta get through, I just gotta get through, 'cause I feel like taking